Salam, salam damai sejahtera untuk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari kita menerima sapaan firman Tuhan melalui renungan harian HGP Recok Sutoyo hari ini, Sabtu 11 Januari 2025. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati, jiwa, dan pikiranmu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang mau menyapa kita melalui renungan ini terambil dari kitab Mazmur pasal 10 ayat yang pertama. Mengapa engkau berdiri jauh-jauh ya Tuhan dan menyembunyikan dirimu dalam waktu-waktu kesesakan? Dalam bahasa Batak Tuba pasal 10 ayat sada. Buah satung saya madau-dau hojong-jonga di jahuba. Saya martabu ni hodia katiki hagugutan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, dalam perikop Mazmur 10 ini merupakan sebuah seruan yang mencerminkan pergumulan batin manusia ketika menghadapi kesulitan dan penderitaan. Pemazmur dengan jujur mengungkapkan perasaan seolah-olah Tuhan menjauh dan tidak peduli dengan hidupnya. Ini adalah pengalaman yang mungkin pernah dialami oleh banyak orang percaya. Dalam perjalanan iman kita ada masa-masa ketika Tuhan terasa begitu jauh. Doa kita seperti tidak terjawab. Dan masalah yang kita hadapi seolah-olah semakin berat. Namun, meski di tengah keraguan rasa hampa, pemazmur tidak berhenti mencari Tuhan. Pemazmur ingin mengajarkan kepada kita bagaimana merespon dan berjalan dalam iman meskipun Tuhan terasa jauh. Rasa bahwa Tuhan jauh seringkali berasal dari keterbatasan manusia kita. Kita cenderung mengukur kedekatan Tuhan berdasarkan emosi atau keadaan hidup, di mana kita seringkali menilai kehadiran Tuhan berdasarkan perasaan atau keadaan kita. Tuhan berjanji dalam firman-Nya bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dalam Ulangan 31 ayat 6, Tuhan berkata, "Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau." Saat Tuhan terasa jauh, penting untuk mengingat bahwa kebenaran firman Tuhan lebih kuat daripada perasaan kita. Tuhan tetap dekat, bahkan di saat-saat tergelap. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, keheningan Tuhan seringkali merupakan caranya menguji dan membentuk iman kita agar bertumbuh. Iman yang sejati bukan hanya percaya ketika semuanya berjalan lancar, tetapi tetap teguh bahkan ketika Tuhan terasa diam. Pemazmur dalam nas ini tidak menyembunyikan kegelisahan atau rasa frustasinya sendiri, namun membawa semuanya kepada Tuhan. Berdoa adalah bentuk komunikasi untuk membuka hati dalam menerima penghiburan dan pimpinan Tuhan. Tuhan bekerja sesuai waktunya yang sempurna. Dalam kesesakan kita diajak untuk bersabar dan mempercayai bahwa rencananya selalu baik. Penderitaan bukan tanda bahwa Tuhan menjauh, melainkan alat yang digunakan untuk membentuk kita. Ketika kita merasa lemah, disitulah kita menyadari betapa kita membutuhkan Tuhan. Di tengah rasa jauh itu, jangan hanya fokus pada diri sendiri atau kepada masalahmu. Salah satu cara untuk merasakan kehadiran Tuhan adalah dengan menjadi berkat bagi orang lain. Dalam 2 Korintus 1 ayat 3-4, kita diajarkan bahwa Allah menghibur kita dalam segala penderitaan agar kita dapat menghibur orang lain. Ketika kita melayani orang lain, kita akan melihat bahwa Tuhan bekerja melalui kita dan memperkuat iman kita. Bersabar dalam proses Tuhan adalah kunci untuk bertahan. Ketika kita bersabar, kita belajar untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan dan tidak pada kekuatan kita sendiri. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ketika Tuhan terasa jauh, itu bukanlah akhir dari perjalanan iman kita. Sebaliknya, itu adalah kesempatan untuk mendekat kepadanya, mempercayai janjinya, bersyukur atas berkat-Nya, bersabar dalam prosesnya, dan menjadi saluran kasih-Nya bagi orang lain. Saat Tuhan terasa jauh, jangan biarkan perasaan itu menguasai hati dan pikiran kita.
Kita harus menggunakan momen itu untuk mendekat kepada Tuhan melalui doa, firman, dan persekutuan dengan orang-orang percaya lainnya. Ingatlah bahwa Tuhan setia pada janjinya, meskipun kita tidak selalu dapat melihat pekerjaannya secara langsung. Pada akhirnya, kita akan melihat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, dan semua yang Ia izinkan terjadi adalah untuk kebaikan dan kemuliaannya. Ketika Tuhan terasa jauh, peganglah janji ini. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Mazmur 63 ayat 9. Ingatlah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, meskipun perasaan kita berkata sebaliknya. Dia senantiasa memegang tangan kita dan tidak akan pernah melepaskannya. Mari kita terus berjalan dalam iman, karena pada waktunya kita akan melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup kita untuk mendatangkan kebaikan dan memuliakan namanya. Amin. Kita berdoa. Tuhan yang setia dan maha kasih, kami bersyukur karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Di saat kami merasa Engkau jauh, ajar kami untuk tetap percaya kepadamu. Berikan kami kekuatan untuk bertahan, bersabar, dan terus bersyukur. Pakailah hidup kami untuk menjadi berkat bagi orang lain. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam. Salam damai sejahtera. Selamat menjalani hidup yang dikuatkan dengan penyertaan Tuhan. Immanuel.